Shalom saudara, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Bagian firman Tuhan ini berbicara tentang pengakuan iman Petrus. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita akan coba merenungkan tentang bagaimana menemukan kebenaran tentang Kristus di tengah kebisingan informasi. Saudara, kita tahu bahwa kemajuan teknologi informasi dengan berbagai macam perubahan yang berpengaruh tentang cara pandang manusia terhadap karya Tuhan. Kristus yang kita yakini sebagai Allah dan manusia memiliki karya penebusan bagi telah diidentifikasi secara salah oleh dunia ini. Ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia biasa karena dia lahir dari Bunda Maria sebagai seorang insan sehingga dia adalah seorang manusia biasa. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah utusan sama seperti nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah guru spiritual menuju kepada pencerahan. Ada yang mengatakan Yesus itu adalah guru moral yang sangat baik dan patut ditiru. Ada yang mengatakan Yesus itu memang adalah Allah, tetapi dia adalah Allah yang kecil dan yang besar itu. Dan bahkan ada yang mengatakan Yesus itu adalah Mikael atau penghulu malaikat itu. Dan ada yang mengatakan Yesus Kristus adalah Bapa dan juga adalah Roh Kudus. Saudara, dari berbagai perspektif ini membuat umat Tuhan hampir memiliki alternatif pilihan untuk menempatkan Kristus bukan saja sebagai satu-satunya jalan keselamatan, tapi bisa menjadi opsi kedua sebagai objek penyembah mereka. Nah, dari bagian firman Tuhan ini sebenarnya konteksnya adalah Kristus berjalan bersama murid-muridnya melewati Kaisarea Filipi, sebuah perjalanan menuju ke Yerusalem untuk melaksanakan karya penebusan penyaliban. Dan dalam kondisi genting ini, di tengah-tengah berbagai patung-patung penyembahan berhala yang ada di Kaisarea Filipi, Kristus mengajukan pertanyaan tentang siapa dirinya menurut perspektif orang lain yang didengar oleh para murid. Itulah sebabnya maka pada saat Kristus bertanya, menurut orang siapakah anak manusia? Para murid dengan sigap menjawab, dia adalah Yohanes Pembaptis. Kenapa demikian? Karena Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir yang mempersiapkan jalan bagi keselamatan umat manusia, sehingga mereka mengidentifikasi Kristus sama seperti Yohanes Pembaptis yang telah disembelih oleh Herodes dan bangkit kembali. Selanjutnya mereka mengatakan dia atau anak manusia itu adalah Nabi Elia. Kenapa demikian? Karena Nabi Elia adalah nabi yang hidup ketika bangsa Israel berada dalam tekanan dan krisis, dan kehadiran Kristus menggambarkan tentang apa yang Elia lakukan pada zaman perjalanan lama. Sebabnya orang-orang menyamakan, mengasosiasikan Kristus sama seperti Nabi Elia. Ada yang mengatakan dia adalah Nabi Yeremia. Kenapa demikian? Nabi Yeremia melakukan perlawanan terhadap sistem politik. Dan pada saat yang sama, dia menjanjikan damai sejahtera. Dan Kristus diidentifikasi sebagai Nabi Yeremia oleh karena karyanya ketika bersama-sama dengan para murid. Mereka melihat bahwa setiap ciri-ciri itu mirip dengan Nabi Yeremia dan juga nabi-nabi yang lain. Nah, saudara, setelah para murid ini menjawab berdasarkan perspektif umum, maka Kristus mengajukan pertanyaan yang kedua, yang lebih spesifik dan langsung strike to the point. Akan tetapi, menurut kamu, siapakah aku? Saudara, ini adalah pertanyaan yang membutuhkan kesadaran insani kalian, kesadaran ilahi. Kenapa demikian? Memberikan jawaban untuk mendefinisikan tentang siapa anak manusia adalah fondasi utama bagi iman setiap orang yang meyakini bahwa Kristus adalah Sang Mesias. Dari pertanyaan itu, hanya satu orang murid memberikan jawaban. Dan dia adalah Petrus. Dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban Petrus ini mengafirmasi tentang status keilahian Kristus sekaligus natur kemanusiaan. Itulah sebabnya maka Kristus memberikan jawaban kepada Petrus. Berbahagialah engkau, Petrus bin Yunus, atas jawabanmu itu. Akan tetapi, Yesus mengoreksi bahwa jawaban itu bukan karena kesadaran insani semata, dengan kemampuan kognitif, kesadaran afektif, memahami secara pengetahuan tentang Kristus itu. Tapi Yesus mengatakan, karena Bapakku yang di surga yang menyatakannya sehingga engkau melafalkan kalimat itu. Apa artinya? Pengakuan setiap manusia bahwa Kristus adalah Tuhan itu bukan karena manusia memilih, tapi karena manusia dipilih oleh Allah untuk menerima anugerah keselamatan itu, sehingga dia mampu mengungkapkan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Selamat. Saudara-saudara, di tengah hiruk-pikuk informasi, kemajuan teknologi, sesungguhnya setiap orang Kristen sedang menghadapi berbagai ancaman untuk membandingkan, untuk mengkomparasi tentang iman kepada Kristus dengan realitas kemudahan
instanisasi yang terjadi di sekitar, yang seolah-olah menggambarkan karya Tuhan yang cepat menolong oleh karena kemudahan teknologi. Saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini, kita perlu merenungkan kembali bahwa Mesias itu adalah anak Allah sekaligus anak manusia. Mesias memiliki jabatan sebagai raja, Mesias memiliki jabatan sebagai nabi, dan sekaligus sebagai imam. Dan ketiga jabatan ini telah digenapi Kristus melalui karya penyaliban menebus kita. Oleh karena itu, maka saat ini dari bagian firman Tuhan ini ada pertanyaannya. Apakah saudara mengenal Kristus sebagaimana Kristus mengenal saudara? Untuk memperoleh pengenalan itu, kita harus kembali kepada pengakuan kitab suci. Informasi yang berseliweran di sekitar kita tidak akan memiliki pondasi yang kuat jika saudara tidak mengkonfirmasinya melalui Alkitab. Sebabnya, kembali kepada Alkitab dan pastikan pemahamanmu tentang kebenaran firman Tuhan akan menuntunmu untuk mengenal tentang siapa Kristus itu. Jika engkau percaya kepada Kristus sebagai Mesias itu, bukanlah sebuah hayalan belaka, adalah sebuah realitas bahwa kondisi kita sebagai manusia tanpa Kristus, sesungguhnya takdir kita adalah menghakimi kekal. Tapi Mesias telah datang menggantikan posisi saya dan saudara. Mati di kayu salib, menanggung penghukuman Allah agar saudara dan saya diterima oleh Tuhan. Mari kita membangun pengenalan kita kepada Tuhan, kepada Kristus sebagai satu-satunya tujuan akhir dari hidup ini. Walaupun berbagai macam tantangan, berbagai macam tawaran akan dunia ini, mari kita tetap memegang Kristus sebagai final destination of our afterlife. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tuhan mampukan kami untuk terus mengenal Kristus. Dan Roh Kudus semua akan menolong kami untuk memiliki pengenalan yang benar tentang Kristus itu, agar iman kami tidak goyah di tengah-tengah zaman yang begitu tidak stabil ini. Dalam tangan Tuhan kami akan hidup ini, di nama Kristus kami berdoa. Amin.